Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Permasalahan dalam hidup memang bisa menghampiri siapa saja. Salah satu cara yang menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah finansial adalah dengan berhutang. Pada faktanya, ternyata ada sejumlah artis yang memang pernah berurusan dengan hutang hingga mereka harus berhadapan, bahkan sampai dikejar-kejar oleh debt collector. Meski begitu, ada juga yang mengaku terpaksa berurusan dengan pihak debt collector karena salah paham akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Inilah 8 artis terkenal Indonesia yang terlihat sukses dan kaya raya, tapi ternyata pernah dikejar-kejar debt collector karena belum melunasi hutangnya. 1. Jeffrey Nicole. Siapa sangka aktor tampan Jeffrey Nicole yang kini sukses dalam karirnya di dunia hiburan ternyata pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Sebelum dirinya sukses seperti sekarang, artis kelahiran 15 Januari 1999 ini rupanya pernah mengalami masa-masa sulit bersama orang tuanya. Jeffrey Nicole menceritakan pengalamannya dikejar-kejar debt collector saat umurnya masih 14 tahun. Jeffrey Nicole mengatakan kala itu orang tuanya dalam keadaan bangkrut dan terlilit hutang yang begitu banyak akibat toko emasnya dibobol maling. Saat itulah Jeffrey Nicole yang masih remaja beberapa kali harus berhadapan dengan debt collector yang mencari orang tuanya untuk membayar hutang. Ketika sedang sendirian di rumah, Jeffrey Nicole yang saat itu belum dikenal sebagai artis tiba-tiba didatangi para debt collector. Karena takut melihat kedatangan debt collector tersebut, Jeffrey Nicole hanya bisa berdiam diri dan menjaga pintu rumahnya jangan sampai ada yang masuk. Rupanya Jeffrey Nicole memilih untuk tidak pernah memberitahu orang tuanya tentang hal itu. Kini Jeffrey Nicole pun bersyukur karena masalah finansial keluarganya sudah berakhir dan ia juga tidak lagi harus berurusan dengan para penagih hutang. Waktu itu orang tua lagi bangkrut dan ada pinjaman sana-sini. Waktu aku lagi sendiri di rumah, didatangi debt collector. Digedor, "Nicole, kami tahu kamu di dalam." Terus dimatiin lampunya. Padahal aku lagi ngerjain tugas, ngapa-ngapain. Nahan pintu saja supaya nggak didobrak. Itu waktu masih sekolah. Sekarang alhamdulillah sudah nggak lagi. Kenang Jeffrey Nicole. 2. Soimah. Soimah dikenal sebagai artis yang sukses dan kaya raya. Namun siapa sangka pada tahun 2015 lalu, artis serba bisa bernama asli Soimah Pancawati ini pernah memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan yang ia terima dari oknum petugas pajak yang datang bersama debt collector. Kejadian tak menyenangkan tersebut ternyata bukan hanya satu kali saja dialami oleh Soimah. Tahun 2015 datang ke rumah orang pajak buka pagar tanpa kulo nuwun atau permisi. Tiba-tiba di depan pintu yang seakan-akan saya mau melarikan diri. Kenang Soimah. Yang mengejutkan, Soimah malah dituding sengaja menghindari petugas pajak dengan alasan selalu tidak ada di rumah. Padahal Soimah memang sedang bekerja mencari nafkah di Jakarta. Jadi posisi saya sering di Jakarta. Di rumah alamat KTP kan di tempat pertua saya. Selalu didatangi, Bapak selalu dapat surat. Bapak kan kepikiran, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya datang orang pajak ke tempat kakak saya, bawa debt collector, bawa 2, gebrak meja, itu di rumah kakak saya, ungkap Soimah. 3. Randy Pangalila. Pada tahun 2019 lalu, aktor tampan Randy Pangalila juga pernah berurusan dengan debt collector karena masalah hutang piutang. Randy Pangalila didatangi debt collector karena ia belum melunasi pembayaran KPR rumah. Saat debt collector mendatangi langsung rumahnya, Randy Pangalila sedang bekerja. Di rumah tersebut hanya ada istrinya yang baru saja pulang dari Kanada. "Gue punya masalah pinjam sama bank untuk KPR itu." Debt collectornya marah-marah di depan. "Istri gue dari Kanada panik, gue lagi syuting," ungkap Randy Pangalila. Saat itu, Randy Pangalila mengaku terpaksa harus menunggak cicilan rumahnya karena memang kondisi keuangannya sedang ada sedikit masalah. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Randy Pangalila memutuskan untuk langsung mendatangi pihak bank tempat dirinya mengajukan KPR rumah.
Saat itu pihak bank sempat terkejut mengetahui Randy Pangalila yang seorang artis terkenal mengaku tidak memiliki uang. Namun mereka akhirnya bisa mengerti dan bersedia memberikan kesempatan kepada Randy untuk melunasi tagihan yang ada. Hingga akhirnya masalah tersebut sudah selesai tanpa ada penyitaan. 4. Catherine Wilson. Aktris cantik Catherine Wilson mengaku terpaksa harus berurusan dengan debt collector karena masalah cicilan mobil. Catherine Wilson tidak menyangka kalau mobil yang dihadiahkan oleh mantan suaminya, Idam Maseeh, ternyata dibeli dengan skema kredit. Yang jadi masalah ketika mereka memutuskan untuk bercerai, Idam Maseeh justru tidak melanjutkan pembayaran cicilan mobil tersebut. Alhasil mobil yang sudah dihadiahkan untuk ibunda Catherine Wilson itu terpaksa ditarik. Padahal Catherine Wilson sudah memberikan mobil tersebut untuk orang tuanya agar bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari di luar rumah. Kata pihak leasing ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan. Makanya mereka datang ke rumah. Maksudnya saya ingin menyampaikan, saya minta tolong tanggung jawabnya. Karena kan ini adalah hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya dia kasih hadiah ke ibu mertua, ungkap Catherine Wilson. Sejak awal ternyata Catherine Wilson sama sekali tidak tahu kalau mantan suaminya itu membeli mobil tersebut dengan cara mencicil. Catherine Wilson bahkan sempat bertanya kepada Idam soal BPKB mobil yang ia hadiahkan kepada sang ibu. Tapi ternyata sang mantan suami tidak pernah menjawab dengan pasti. Dia selalu jawab nanti. Karena dia jawab gitu, saya pikir BPKB itu ada, ujar Catherine Wilson. 5. Pinkan Mambo. Artis Pinkan Mambo terang-terangan mengaku dirinya sempat dikejar-kejar oleh debt collector karena tak kunjung membayar hutang-hutangnya. Mantan personil 200 ini bahkan mengaku barang-barang yang ada di rumahnya sampai mau diambil oleh sang penagih hutang. Pinkan Mambo diketahui pernah mengalami titik terendahnya pada tahun 2015 lalu karena ia tidak punya pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan. Karena itulah kabarnya Pinkan Mambo punya banyak hutang yang nilainya disebut-sebut mencapai 100 juta rupiah. Jangankan 100 juta rupiah, 100 ribu rupiah aja gue nggak punya. Jadi gue nggak tahu harus cari 20 ribu rupiah itu dari mana, ungkap Pinkan Mambo mengenang masa sulitnya, dikutip dari kanal YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Bukan hanya itu, Pinkan Mambo juga merasa malu dengan orang-orang sekitar yang melihat rumahnya sering didatangi para debt collector. Akhirnya berkat kerja kerasnya, perlahan Pinkan Mambo mulai bisa mencicil hutangnya. Apapun saat itu dilakukan Pinkan, mulai dari berjualan makanan hingga dirinya juga mulai kembali tampil di layar televisi. 6. Clara Shinta. Selebgram cantik Clara Shinta juga pernah punya pengalaman didatangi debt collector. Saat itu, mobil milik Clara Shinta langsung ditarik paksa oleh para debt collector yang berujung polisi dibentak. Clara Shinta pun menjelaskan bahwa mobilnya itu ditarik debt collector setelah diketahui kalau mobil tersebut ternyata sudah digadaikan oleh mantan suaminya. Menurut Clara Shinta, mantan suaminya telah menggadaikan 2 mobil miliknya. Salah satunya adalah yang ditarik paksa oleh para debt collector tersebut. Jadi saya akan membeli mobil cash pada tahun 2021 gitu. Nah, pada waktu itu saya masih memiliki suami. Nah, saya itu setiap hasil kerja saya atau apapun itu pasti saya titipkan ke suami. Jadi seperti saya baru beli mobil ini, BPKB dan apa, saya titip ke dia untuk disimpankan, ungkap Clara Shinta. Clara Shinta akhirnya mengetahui kalau mobilnya ternyata sudah digadaikan oleh sang mantan suami sejak tahun 2021 silam. Salah satunya adalah BPKB mobil Alphard yang rupanya sudah digadaikan setelah Clara baru membeli mobil itu di tahun yang sama. 7. Kenta Yamaguchi. Komedian asal Jepang Kenta Yamaguchi yang kini berkarir di Indonesia juga punya pengalaman pernah terlilit hutang hingga membuatnya terus dikejar-kejar debt collector. Kejadian tersebut terjadi di masa pandemi COVID-19 di mana dirinya sama sekali tidak memiliki pekerjaan sehingga ia tidak punya pemasukan. Beruntung Kenta Yamaguchi akhirnya bisa keluar dari permasalahan hutang piutang itu berkat bantuan dari keluarga Ruben Onsu.
Ruben Onsu pun menegaskan bahwa dirinya ikhlas membantu Kenta Yamaguchi. 8. Danila Riyadi. Penyanyi cantik Danila Riyadi menjadi salah satu artis yang juga punya pengalaman kurang menyenangkan dengan debt collector. Danila Riyadi ternyata pernah berurusan dengan penagih hutang dari pinjaman online atau pinjol. Danila bahkan mengaku sampai terus diancam oleh nomor yang tidak dikenal dan terus-menerus menekannya dan mengancamnya agar segera melunasi hutang pinjaman beserta bunganya yang tidak pernah ia ajukan. Hal tersebut sampai membuat Danila Riyadi cukup stres. Danila kesal karena selalu ditagih oleh pihak pinjol yang memintanya membayar hutang dari orang yang tidak ia kenal. Momen tersebut diunggah Danila di akun X-nya. Pelantun lagu Senja di Ambang Pilu ini mengeluhkan mengapa debt collector itu terus menghubunginya untuk melunasi pinjaman yang tidak pernah ia ajukan. Kejadian tersebut rupanya bukan yang pertama kali. Danila Riyadi mengaku sudah sering mendapat tagihan dari pihak pinjaman online atas uang yang tidak pernah ia ajukan. Sementara itu, pihak pinjaman online akhirnya merespon keluhan Danila Riyadi. Menariknya, pihak pinjaman online tersebut justru mengatakan bahwa debt collector yang mendatangi Danila tersebut bukanlah dari pihak mereka. Meski begitu, Danila tak bisa mempercayainya begitu saja dan berharap kejadian tak menyenangkan itu segera berakhir agar dirinya lepas dari para penagih pinjaman online. Unggahan Danila Riyadi tersebut langsung ramai di X. Ternyata banyak netizen yang mengaku pernah mengalami hal serupa dengannya.